Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raden Sylvia Putri Duyadi, beserta anggota saya yaitu Anida Zakia, Rifki Satria Nugraha, Medina Dwi Utami, dan Regina Anggraini. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai simulasi dari asuransi kecelakaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung. Pengertian asuransi kecelakaan diri. Asuransi kecelakaan diri adalah asuransi yang memberikan jaminan atas kematian, cacat tetap, dan biaya-biaya perawatan atau pengobatan akibat adanya suatu kecelakaan yang datang tiba-tiba, akibat kekerasan, dan lain sebagainya. Kecelakaan tersebut menimbulkan luka badan yang mana harus ditentukan dengan ilmu kedokteran. Selanjutnya, pemberian ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung merupakan pengalihan risiko atau risk transfer, di mana tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan atau jiwa dan secara ekonomi merugikan material, korban jiwa, cacat raga, akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Untuk menghilangkan atau mengurangi beban risiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan tertanggung sanggup membayar kontrak prestasi yang disebut dengan premi. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada di derita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Selanjutnya ada dasar hukum asuransi. Diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama, memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, yaitu memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Baik, untuk selanjutnya kita merujuk kepada poin ketentuan-ketentuan pokok perjanjian asuransi. Yang pertama itu ada insured. Insured itu adalah pihak tertanggung. Nah, yang kedua yaitu insure atau pihak penanggung, yang ketiga objek asuransi, dan yang terakhir yang keempat adalah peristiwa asuransi. Selanjutnya kepada poin prinsip-prinsip asuransi. Nah, prinsip asuransi dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama, prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau insurable interest. Nah, yang kedua, prinsip itikat baik atau utmost good faith. Yang ketiga adalah indemnitas atau pergantian kerugian, indemnity. Yang keempat yaitu causa proxima atau proximate cause. Yang kelima subrogasi, dan yang terakhir adalah contribution. Baik, yang selanjutnya kan. Selanjutnya ada reasuransi.
Reasuransi adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi sebagai pihak pertama dengan pihak perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang, yaitu pihak kedua. Pihak pertama menyetujui untuk memindahkan dan pihak kedua menyetujui untuk menerima suatu bagian yang ditentukan dari suatu risiko sebagaimana ketentuan yang diperjanjikan dalam perjanjian. Perjanjian reasuransi muncul setelah adanya perjanjian asuransi antara pihak tertanggung atau nasabah dengan pihak penanggung pertama atau perusahaan asuransi. Meskipun demikian, di dalam perjanjian reasuransi, tertanggung tidak mempunyai kedudukan hukum apapun secara langsung, sehingga pihak tertanggung juga tidak mempunyai hak apapun di dalam perjanjian reasuransi. Berikut ini adalah contoh polis asuransi kecelakaan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya dan kelompok saya jelaskan mengenai asuransi kecelakaan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.